Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data. Yang pertama itu ada konstan komparatif analisis atau yang kita sebut metode perbandingan tetap. Analisis data ini membandingkan antara suatu datum dengan datum lainnya atau suatu kategori dengan kategori lainnya secara tetap. Oke, selanjutnya ada 4 tahapan konstan komparatif analisis menurut Bernie G. Glacier and Anselm L. Lusters. Yang pertama, ada membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori. Apa ini yang dimaksud? Peneliti mencatat kejadian dan memberi komentar tentang catatan tersebut. Dari hasil pencatatan tersebut, peneliti dapat membandingkan dimensi kondisi saat kejadian berlangsung, konsekuensi, dan hubungannya dengan kategori lainnya secara terus-menerus untuk menemukan ciri-ciri kategori teoritis. Oke, selanjutnya ada yang kedua. Yang kedua, memadukan kategori dan ciri-cirinya. Yang dimana ini dimaksud peneliti dituntut untuk mencari ciri-ciri kategori secara detail sehingga data peneliti dapat dianalisis secara mendalam. Kemudian dapat memadukan kategori tersebut. Oke, selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga, ini membatasi luang lingkup teori. Pembatasan teori lebih banyak dilihat dari bagaimana peneliti membatasi lingkup sekian banyak teori sederhananya yang terbentuk dari tahapan sebelumnya. Kemudian digeneralisasi ke dalam arus teori yang lebih besar dan relevansinya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, nomor 4, tahapan menulis teori. Ini yang dimaksud peneliti membentuk teori substantif yang sistematif dari kerangka analisisnya. Teori berupa pernyataan akurat dan beralasan mengenai masalah-masalah yang dikaji. Selanjutnya saya akan mempresentasikan interaktif model Miles and Haberman. Aktivitas dalam suatu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, sehingga data yang membuatnya jenuh. Ukuran kejenuhan data tersebut ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Dan analisis data menurut Miles dan Haberman terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap reduksi data. Di dalam tahap reduksi data terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah meringkas data kontak langsung dengan orang dan situasi kejadian di lokasi penelitian. Yang kedua, pengkodean. Dan yang ketiga, membuat catatan objektif. Yang keempat, membuat catatan reflektif, menuliskan apa yang diterangkan dan terpikir oleh peneliti yang berkaitan dengan catatan objektif. Yang kelima, membuat catatan marginal atau komentar substansial. 6. Penyimpanan data. Dan yang ketujuh adalah pembuatan memo. Yang kedelapan, analisis antar lokasi. Dan yang terakhir adalah pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi. Selanjutnya yaitu tahap penyajian data atau analisis data. Setelah pengumpulan data, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya lebih mudah. Data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan kuantitatif, statis dengan menggunakan tabel, grafik, amatrik, dan semacamnya, bukan diisi dengan angka-angka seperti penelitian kuantitatif. Selanjutnya, masih dalam model-model penyajian data penelitian kualitatif. Dalam buku Miles and Haberman yang berjudul Qualitative Data Analysis disajikan mengenai model-model penyajian data kualitatif, yaitu model 1. Model 1 ini untuk mendeskripsikan model penelitian. Model 2 adalah model yang dipakai untuk memantau komponen atau dimensi penelitian. Model 3 adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Model 4 adalah matriks tata peran yang mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan, atau lainnya dari berbagai peranan. Selanjutnya, model kelima.
Model kelima adalah yaitu matriks konsep yang terkluster, digunakan untuk meringkas berbagai hasil penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda. Model keenam adalah matriks tentang efek atau pengaruh model. Model ini hanya mengubah fungsi-fungsi kolomnya, diganti untuk mendeskripsikan perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan, sebelum dan sesudah diregulasi, dan semacamnya. Selanjutnya yaitu model ketujuh, ini adalah matriks dinamika lokasi. Selanjutnya model ke-8 yaitu menyusun daftar kejadian. Yang dimaksud yaitu kejadian disusun secara terkronologis dan diklasterkan. Lanjut ke model 9 adalah jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang ditelitinya. Lanjut yaitu ke tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data. Jadi, untuk mengambil kesimpulan atau memverifikasi, peneliti harus tidak saklek, tidak terpaku pada hasil penelitiannya, tapi juga menerima teori-teori agar terbuka, agar semakin kuat dari hasil penelitian tersebut. Kualitas suatu data itu dinilai dari beberapa aspek metode, yaitu poin A, mengecek representativeness atau kelayakan data atau keterwakilan data. Lalu poin B, mengecek data dari pengaruh peneliti. Poin C yaitu mengecek regulasi. Poin D, melakukan pembobotan bukti dari sumber yang dapat dipercaya. Lalu poin E, membuat perbandingan atau mengkontraskan data. Sekian dari saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Nama saya Mas Airve Septianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pengumpulan data, model Spetling. Analisis disebut dengan analisis etnografis. Proses penelitian mengikuti lingkaran. Yang dimaksud dengan lingkaran ini adalah model pengumpulan data ini melalui wawancara, terus penelitian, dan kemudian akan disimpulkan menjadi suatu data yang akurat. Nah, yang mengikuti model ini maka melaksanakan pengamatan secara deskriptif. Jadi itu mendeskripsikan apa yang diteliti. Yang saya mau jelaskan di sini adalah analisis domain dan pengamatan tekstologis. Nah, analisis domain, pengamatan buatan memperoleh lingkaran umum sosial. Jadi, di sebuah analisis itu ada analisis sosial. Analisis sosial di sini itu adalah analisis mengenai sosialisasi antara satu dengan yang lain. Misalnya secara berinteraksi mereka, dan di situ juga akan dikumpulkan data-datanya. Ada 6 tahap di sini, memiliki satu hubungan semantik, menyiapkan lembar analisis, memilih satu sampel catatan lapangan, mencari istilah yang akan dijadikan dan dicocokkan dengan hasil yang ada, mengulangi usaha penarikan domain sampai hubungan yang terstruktur. Yang dimaksud dengan hubungan terstruktur ini adalah hubungan yang saling berkaitan. Saling berkaitan ini juga memiliki hubungan yang cukup erat dan membuat daftar domainnya. Domain ini pun harus saling juga berkaitan. Yang kedua adalah analisis taksonomis. Nah, analisis taksonomis ini adalah pencarian struktural internal domain serta membentuk identifikasi. Yang dimaksud dengan struktural taksonomis identifikasi ini adalah saling berkaitan dengan yang tadi, yaitu yang domain. Namun di sini pun bedanya, yang domain itu memiliki 6 langkah, sedangkan yang taksonomis ini memiliki 7 langkah. Yang pertama, memilih satu dia untuk dianalisis. Nah, memiliki satu untuk yang dianalisis ini adalah harus memilih. Nah, di situ kan ada banyak sekali analisisnya. Nah, kita harus memilih satu.
Yang kedua, mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik untuk domain. Jadi antara domain sama hubungan taksonomis ini adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, mencari tambahan istilah untuk bagian taksonomisnya. Jadi memberikan bagian-bagian atau istilah yang ada di taksonomisnya. Yang keempat, mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif. Maksudnya ini tuh lebih mendasar. Jadi kita harus mencari tambahan untuk taksonomisnya sebagai mencari mendasar agar analisis taksonomis ini pun juga berjalan. Yang kelima, membentuk taksonomis sementara. Jadi sebelum kita menghasilkan pengumpulan data belum terambil, ya kita harus memberi ada taksonomis yang dibuatkan untuk menjadi cadangan. Tuh. Yang keenam, mengadakan wawancara. Jadi taksonomis ini pun sama seperti domain, yaitu mengadakan wawancara agar apapun yang kita amati dan kita kumpulkan datanya itu pun tersampaikan. Yang terakhir, membangun taksonomis secara lengkap. Jadi itu setelah kita melakukan keenam langkah, yang terakhir itu adalah bangun dan mengumpulkan dari data satu ke data lain tuh menjadi lengkap. Jadi saling melengkapi. Nah, mungkin segitu dulu dari presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih. Yang ketiga itu ada analisis komponen. Di sini peneliti mencari atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara simbol-simbol dalam sebuah domain. Dalam analisis ini, peneliti berusaha mencari ciri spesifik atau khusus pada setiap struktur internal dengan cara membedakan atau mengkontraskan antar elemen. Jadi di sini ada 8 langkah. Yang pertama yaitu memilih domain yang akan dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi seluruh kontras yang telah ditemukan. Yang ketiga, ada menyiapkan lembar paradigma. Keempat, mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki 2 nilai. Yang kelima, menggabungkan dimensi kontras yang tadi yang berkaitan erat menjadi satu. Yang keenam, menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada. Dan ketujuh, mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data. Serta yang terakhir ada menyiapkan paradigma lengkap. Kemudian untuk model yang keempat itu ada analisis tema, yaitu menurut Spradley 1997, analisis tema ini mencari hubungan di antara domain dan bagaimana domain tersebut dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan. Untuk mencari atau menemukan tema tersebut, kita memiliki 7 cara. Yang pertama itu melebur diri atau menyatu dengan lingkungan. Yang kedua, melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan. Yang ketiga, menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian domain dalam pemandangan budaya. Yang keempat, menguji dimensi kontras seluruh domain yang telah dianalisis. Yang kelima, ada mengidentifikasi domain yang terorganisir. Keenam itu membuat gambar untuk memvisualisasikan atau sebagai visualisasi hubungan antar domain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mencari tema universal. Di sini ada 6 topik. Yang pertama itu ada konflik sosial, yang kedua kontradiksi budaya, yang ketiga teknik kontrol sosial, yang keempat ada hubungan sosial pribadi, kemudian memperoleh status dan menjaga status, dan yang terakhir ada memecahkan masalah. Kesimpulannya dari semuanya yaitu analisis data dalam qualitative research itu bersifat induktif dan berkelanjutan. Di sini tujuan akhirnya menghasilkan pengertian atau konsep-konsep
dan juga pembangunan suatu teori baru. Di sini analisis data itu merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian ada catatan lapangan, juga ada bahan-bahan lain sehingga akan mudah dipahami dan hasil penemuan atau penelitian ini dapat diinformasikan kepada orang lain. Jadi di sini tadi ada setidaknya 3 model, yaitu dari model constant comparative analysis yang naturalistic inquiry, kemudian ada model Miles dan Haberman yaitu deskriptif, dan yang terakhir tadi ada model Spratly studi etnografis. That's enough for our presentation group about model analysis data qualitative. And if you have any question, please comment in the down side. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And keep social distancing and work from home di rumah saja.